Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Pada video kali ini saya akan membahas pemanfaatan Microsoft Forms dan Microsoft Teams yang merupakan salah satu fitur yang ada di Office 365 untuk digunakan pada kegiatan penilaian tengah semester atau PTS pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Untuk contoh kali ini pelaksanaan PTS-nya adalah di SMKN 1 Duduk Sampean. Oke. Beberapa hal yang akan kita bahas nanti antara lain yang pertama petunjuk teknis bagaimana nanti kita menyiapkan format soal yang ada di Microsoft Forms. Nanti sekaligus kita bahas beberapa hal yang ada di Microsoft Forms. Jadi nanti kita bahas dulu yang ada di Microsoft Forms yang mungkin beberapa dari kita masih belum begitu memanfaatkannya secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah petunjuk teknis bagaimana nanti kita mendistribusikan soal yang sudah kita siapkan dengan menggunakan Microsoft Forms untuk dicantumkan atau disematkan pada Microsoft Teams. Sekaligus nanti pada settingan di Microsoft Teams kita itu kita perlu menyiapkan sebuah channel atau saluran dan postingan khusus yang memuat informasi kegiatan PTS. Kemudian yang kedua nanti kita perlu menambahkan satu buah akun, yakni akun panitia. Contohnya di sini adalah admin@smkn1duduksampean.sca.id untuk ditambahkan ke setiap kelas, ya kelas virtual yang ada di Microsoft Teams oleh seluruh Bapak Ibu guru pengajar mata pelajaran. Ini digunakan sebagai fungsi untuk laporan dan juga untuk kegiatan monitoring. Kemudian yang terakhir nanti kita juga akan membahas bagaimana teknis untuk pengolahan hasil penilaian tengah semester yang dihasilkan oleh Microsoft Forms. Oke, untuk langkah-langkahnya yang pertama kita harus membuka dulu web browser kita. Kita bisa misalnya ini Google Chrome, kita harus login ke portal.office.com. Oke, ini kita login menggunakan akun guru atau pengajar ya. Oke, selanjutnya kita bisa membuka Microsoft Forms ya, di titik 9 yang ada di pojok kiri atas. Kita pilih Forms. Di sini akan muncul beberapa form dan kuis yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Oke, untuk Microsoft Forms ini memang ada dua jenis. Ya, yang pertama adalah form, yang kedua adalah kuis. Untuk form ini digunakan untuk membuat kuesioner atau keperluan yang lain yang di dalamnya tidak ada proses penilaian. Sedangkan kalau kuis ini di dalamnya bisa kita tambahkan penilaian, misalnya kunci jawaban, kemudian poin, dan beberapa settingan yang lain yang berkaitan tentang penilaian. Oke, karena kita akan membuat form yang digunakan untuk penilaian tengah semester, maka kita pilih yang New Quiz. Oke, di sini akan muncul tampilan seperti ini, ya. Jadi yang pertama kali yang perlu kita siapkan adalah judulnya. Jadi untuk judul bebas ya, terserah Bapak Ibu guru atau pendidik, disesuaikan dengan kegiatan penilaian yang dilakukan. Nah, pada contoh kali ini saya akan membuat form yang digunakan untuk penilaian tengah semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 di SMKN 1 Duduk Sampean. Kebetulan saya sudah punya contoh formnya. Saya akan coba untuk mempersingkat waktu saja. Saya akan membuka form yang sudah pernah saya buat. Contohnya seperti ini. Jadi pada contoh kali ini saya sudah membuat format paten yang akan digunakan oleh Bapak Ibu guru di SMKN 1 Duduk Sampean. Jadi nanti settingannya harus seperti ini. Jadi di judulnya ini kita berikan judul penilaian tengah semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian di bawahnya SMKN 1 Duduk Sampean.
Kemudian untuk kolom deskripsi ini kita bisa manfaatkan untuk memberikan beberapa penjelasan kepada peserta ujian mengenai beberapa hal yang mungkin harus diketahui ya. Di sini saya juga sudah punya contoh formatnya. Ini bisa saya copy, kemudian saya pastikan di sini. Oke, informasi yang saya sampaikan di sini mengenai informasi PTS secara umum, mata pelajarannya, kemudian kelas, kompetensi keahlian, kemudian guru mata pelajarannya, dan jadwalnya, jadwal pelaksanaannya. Untuk informasi waktu ini menjadi sangat penting, ini supaya menjadi warning bagi siswa supaya bisa mengerjakan pada jam-jam yang sudah ditentukan. Oke, kemudian petunjuk persiapan mungkin ini sifatnya opsional ya. Ada seperti ini dan informasi seperti ini. Jika waktu habis, maka jawaban tidak bisa dikirim ke server. Ini perlu kita ingatkan lagi kepada siswa supaya betul-betul memanfaatkan waktu yang disediakan. Kemudian, termasuk jika ada kendala terkait kegiatan PTS, ini nanti siswa bisa menghubungi wali kelas ataupun panitia. Kemudian, informasi tentang petunjuk pengerjaannya. Nanti ada dua hal yang perlu diisikan atau dilengkapi. Yang pertama tentang biodata dan yang kedua tentang proses menjawab pertanyaan. Oke, untuk deskripsi saya kira ini cukup ya, dan ini penting, dan ini menjadi format paten nanti yang akan kita terapkan untuk kegiatan penilaian tengah semester ganjil di SNKN 1 Duduk Santean. Jadi ini contoh format dari panitia seperti ini. Kemudian untuk judul ini bisa kita tambahkan gambar ya. Contohnya di sini ada logo image. Ini digunakan untuk menambahkan sebuah gambar yang nanti diletakkan di sebelah kiri teks judulnya. Jadi pada contoh kali ini saya akan mengupload ya. Kita bisa search secara online ya di sini. Jika Bapak Ibu menginginkan gambar-gambar yang ada di internet, atau kita bisa pilih OneDrive jika Bapak Ibu sudah menyimpan gambar tersebut di OneDrive kita, atau pilih upload untuk mengupload gambar yang ada di komputer kita ya. Contoh kali ini saya akan mengupload logo SMK seperti ini. Ini akan memproses upload file logo SMK. Nah, seperti itu akan berada di sebelah kiri teks judul penilaian. Oke, jika judul dan deskripsi sudah kita siapkan, selanjutnya kita bisa klik Add New untuk menambahkan beberapa jenis pertanyaan ya, yang bisa kita sampaikan ke peserta ujian. Di sini ada beberapa macam pilihan, ada choice. Choice ini adalah multiple choice ya. Kemudian teks atau pertanyaan singkat atau pertanyaan panjang. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin bisa ditambahkan, misalnya rating, untuk membuat rating, date, kemudian ranking, Likert, file upload, note promoter, dan section. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang tidak kita butuhkan saat ini. Ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah survei atau kuesioner ya. Oke, untuk section atau bagian ini biasanya kita gunakan ya, akan tetapi pada kali ini kita tidak akan memanfaatkan section ya. Biasanya kan kita akan membagi antara kolom biodata peserta ujian dan kolom soal tersendiri. Nah, pada kali ini kita tidak akan membuat section. Kenapa? Karena untuk settingan acak soal di Microsoft Forms ini ada pembatasan, yaitu jika menggunakan section ataupun percabangan maka fungsi acak soal tidak bisa diaktifkan gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di menu yang di pojok kanan atas ada titik 3. Ini kalau kita klik ada menu setting di sini. Kita bisa lihat ya. Jadi option for quiz show result automatically. Ini untuk kali ini kita tidak perlu mengaktifkan. Jadi jika ini diaktifkan, maka ketika peserta ujian melakukan submit,
maka di tampilannya akan muncul menu untuk melihat hasil ya, dan di sana akan dimunculkan kunci jawaban. Jadi jawaban yang salah mana, jawaban yang benar yang mana. Sebenarnya sih ini tergantung kebutuhan. Jika memang dibutuhkan untuk perlu ditampilkan ya ini tinggal diaktifkan. Akan tetapi jika tidak dibutuhkan untuk menghindari misalnya kunci jawabannya dibocorkan oleh satu peserta ke peserta yang lain, saya kira ini tidak perlu diaktifkan ya. Jadi untuk kali ini option untuk show result automatically-nya dinonaktifkan. Kemudian who can fill out this form. Jadi siapa yang diizinkan untuk bisa mengisi form PTS kali ini? Kalau kita memilih anyone, maka siapapun orang ya yang meskipun tidak memiliki akun smkn1.sampean.sch.id maka bisa mengisi. Akan tetapi untuk kegiatan PTS kali ini, karena seluruh Civitas Akademika di SMKN 1 Sampean sudah mempunyai akun Office 365, maka kita memilih yang ini ya. Jadi nanti kita pilih only people in my organization can respond. Jadi siapapun nanti siswa yang mempunyai akun yang domainnya adalah @smkn1.sampean.sch.id maka bisa mengisi form kegiatan PTS kali ini. Untuk pilihan record name ini bisa kita centang. Jika kita centang ini akan memunculkan nama asli yang ada di database server user ya, sesuai dengan data waktu pendaftaran user. Kemudian untuk pilihan one response per person ini kalau kita aktifkan maka siswa atau peserta ujian hanya bisa satu kali mengisi ujian PTS kali ini. Ini perlu kita aktifkan. Jadi ini kita pilih yang only people in my organization can respond. Kemudian record name-nya diaktifkan dan one response per person-nya juga diaktifkan. Oke, kemudian option for response ini settingan defaultnya adalah accept response. Artinya form ini nanti akan selalu terbuka dan bisa diisi kapanpun ya. Nah untuk Microsoft Forms ini ada pilihan yang include di dalamnya, jadi tidak perlu menambahkan add-on luar ya seperti yang ada di form yang lain. Jadi fungsi start date dan end date ini sudah ada di dalamnya. Jika ini kita aktifkan, ini kita bisa menentukan kapan form kita ini bisa diakses, mulai tanggal berapa dan jam berapa, kemudian end date-nya sampai dengan tanggal berapa dan jam berapa. Jadi untuk start date-nya ini bisa kita setting sesuai dengan jadwal yang diedarkan oleh panitia. Ini untuk mata pelajaran saya kebetulan 9 Oktober. Kemudian dimulai pada pukul 8.30 pagi ya, kita pilih yang EM ya kalau pagi ya, EM. Kemudian end date-nya sama tanggal 9 dan selesainya adalah di jam 10.00 pagi. Nah seperti ini. Jadi ini wajib disetting oleh Bapak Ibu guru pengajar atau pengampu mata pelajaran. Nah, kemudian, ini yang saya maksud. Di sini ada fungsi shuffle question yang digunakan untuk mengacak pertanyaan. Ya, ini harus kita aktifkan untuk memberikan tampilan yang berbeda antar siswa yang satu dengan siswa yang lain. Cuman yang powerful di Microsoft Form ini jika kita aktifkan, kita bisa lihat soal mana yang akan kita acak. Ada pilihan all question atau ada pilihan log question ya. Jika log question ini kita aktifkan, maka di sini kita bisa menentukan soal nomor berapa saja yang tidak diacak atau dikunci. Nah, ini nanti akan kita fungsikan untuk pertanyaan yang isinya adalah biodata. Jadi, nanti yang pertama kita tambahkan pertanyaan nomor 1 misalnya kita isi dengan nama siswa, nomor 2 nanti kita isi dengan kelas siswa, dan nomor 3 nanti kita isi nomor absen siswa. Oleh karena itu, yang kita log nanti
adalah nomor 1 sampai dengan nomor 3. Ini invalid karena kita masih belum membuat pertanyaan. Jadi fungsi shuffle question ini bisa kita aktifkan jika di dalam kuis kita ini tidak ada section dan tidak ada percabangan. Jadi pembatasan yang ada di Microsoft Form untuk fungsi shuffle question ini bisa diaktifkan jika di dalam kuis ini tidak ada mengandung section dan tidak ada mengandung percabangan. Oke, jadi disepakati untuk format PTS di SNKN 1 dulu sampean nanti tidak menggunakan section. Jadi seluruh soal akan dimasukkan dalam satu section saja dengan mengaktifkan shuffle question, dan log questionnya adalah antara nomor 1 sampai dengan nomor 3 yang isinya adalah nama siswa, kelas siswa, dan nomor absen siswa. Oke, jadi untuk log question ini nanti akan kita isi antara nomor 1 sampai dengan nomor 3. Syaratnya adalah kita sudah membuat daftar pertanyaan di sini. Oke, kemudian untuk customize thank you message ini bisa kita setting, misalnya seperti ini. Terima kasih, jawaban Anda telah berhasil tersimpan di server, misalnya seperti ini. Oke, kemudian untuk notification ini saya kira tidak perlu ya, untuk notifikasinya dikirim ke email responden ya, atau get email notification of each response. Jadi ini opsional, jika dibutuhkan silakan, tapi jika tidak perlu dilewati saja atau di skip. Oke, jadi ini Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan di awal ya. Jadi saya ingin menunjukkan fungsi shuffle questionnya ini. Jadi untuk membuat pertanyaan di sini nanti kita tidak akan menambahkan section ya. Kita tidak akan memisahkan section antara yang biodata dan daftar pertanyaan. Kita jadikan satu untuk mengaktifkan fungsi shuffle question. Oke, sekarang kita akan memulai membuat pertanyaan. Yang pertama adalah tentang nama siswa, kemudian yang kedua kelas siswa dan nomor absen siswa. Kita pilih teks untuk nama siswa. Jadi misalnya seperti ini, nama siswa. Kemudian untuk answer-nya tidak perlu diisi, poinnya juga dibiarkan kosong karena ini bukan pertanyaan yang harus dinilai. Kemudian required ini perlu diaktifkan, artinya wajib diisi. Kemudian di sini ada pilihan beberapa submenu, ada subtitle, restriction, math, dan add branch. Oke, ini kita lewati ya. Jadi wajib diisi. Kemudian add new lagi kelas. Kalau kelas nanti kita siapkan choice saja, multiple choice. Jadi kita pilih yang ini dan kita pilih kelas siswa. Kemudian untuk pilihannya, bagi Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 10 silakan dimasukkan pilihan kelas 10 saja. Bagi yang mengajar di kelas 11 maka yang dimasukkan kelas 11 saja, dan bagi yang kelas 12 cukup dimasukkan yang kelas 12 saja. Misalnya saya di kelas 10 maka harus dituliskan seperti ini. 10 TN 1, 10 TN 2, 10 TN 3, kemudian 10 angka 1, 10 angka 2, dan 10 angka. Oke. Ini juga tidak perlu diberikan kunci jawaban dan juga tidak perlu diberikan poin. Oke. Untuk multiple choice ini ada settingan di bawah sini, di pojok bawah sini. Nah, jika Bapak Ibu ada kendala seperti ini, kita tidak bisa melihat settingan berikutnya. Bapak Ibu bisa mengecilkan tampilan web browsernya dengan cara tekan tombol Ctrl dan minus ya, untuk menurunkan persentase tampilan. Nah, ini masih belum kelihatan, perlu dikecilkan lagi. Nah, seperti ini. Sampai dengan kelihatan settingan ada di bawah. Nah, di sini poinnya tetap dibiarkan kosong. Kemudian required-nya wajib diisi ya, diaktifkan. Nah, kemudian kita jadikan multiple choice ini menjadi drop down supaya
menghemat space ya. Kita pilih drop down seperti ini. Kemudian kita bisa add new. Kita pilih teks untuk pertanyaan nomor absen. Nah, jika Bapak Ibu ingin menampilkan yang lebih besar lagi, bisa dikembalikan dengan menekan tombol Ctrl dan plus. Ctrl dan plus sampai dengan di sini muncul 100%. Oke. Kita akan isi pertanyaan berikutnya adalah nomor absen siswa. Kemudian untuk settingan yang perlu kita tambahkan di sini di sebelahnya required, ya, requirednya tetap diaktifkan ya. Di titik 3 ini kita perlu menambahkan restriction. Kemudian di sini restrictionnya atau pembatasannya adalah harus berupa angka ya. Jadi kita pilih number. Kita pilih number. Artinya di sini adalah the value must be a number. Artinya nanti siswa hanya boleh diizinkan untuk menulis angka ya, untuk nomor absensinya. Jika ini sudah, selanjutnya kita bisa menambahkan daftar pertanyaan yang berisi soal-soal pilihan ganda ya. Caranya kita pilih add new, kemudian kita pilih choice, karena seluruh pertanyaan nanti untuk kegiatan PTS ini adalah menggunakan pilihan ganda ya, sesuai dengan edaran yang disampaikan oleh panitia. Oke, kita pilih choice. Kemudian di bagian question ini kita bisa menuliskan pertanyaannya. Misalnya seperti ini ya. Oke, kemudian untuk settingan yang perlu kita siapkan adalah kita perlu memasukkan poin yang ada di sini ya. Jadi setiap pertanyaan yang merupakan penilaian, maka kita perlu menambahkan poin di sini. Misalnya untuk poin ini bisa disesuaikan dengan jumlah pertanyaan ya. Misalnya kalau nanti soalnya ada 25, maka tiap soal bisa kita isi dengan nilai 4 seperti ini. Require-nya wajib ya, kita aktifkan. Kemudian di sini kita bisa mengaktifkan shuffle option. Jadi nanti soal yang kita sampaikan ke peserta ujian adalah acak urutan pertanyaan dan juga acak urutan pilihan jawaban. Jadi shuffle optionnya juga diaktifkan. Kemudian jangan lupa untuk menentukan kunci jawabannya. Jadi kita harus memilih jawaban yang benar yang misalnya ini, maka kita klik tanda centang di sini ya, akan muncul correct answer ya. Ini jika soal kita itu berupa teks ya. Kita juga bisa menambahkan soal yang berupa gambar atau mungkin informasi tambahan yang membutuhkan gambar. Kita bisa menambahkannya di sini. Klik insert media ya. Bahkan tidak hanya berupa gambar, kita juga bisa menambahkan video ya. Oke, ini sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita bisa lihat jika kita sudah menambahkan poin, maka di sini ada informasi 4 poin ya. Terus di bagian atas ini juga pasti akan muncul 4 poin. Jadi kita bisa melihat sudah berapa pertanyaan yang sudah kita siapkan, tinggal melihat jumlah poinnya saja. Oke, itu ya salah satu fungsinya. Untuk membuat pertanyaan yang lain, kita tinggal klik tombol add ya, kita pilih choice lagi. Dan bagi Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran matematika di Microsoft Forms, ini salah satu yang powerful adalah ada submenu math ya, submenu matematika ya, yang difungsikan khusus bagi Bapak Ibu guru atau pendidik yang mengampu mata pelajaran matematika. Jika ini diaktifkan, maka kita bisa menambahkan equation di sini. Enter equation ya. Jadi kita tinggal mengetikkan dan memanfaatkan beberapa pilihan equation yang ada di sini. Tidak hanya di pertanyaan, di opsi jawaban kita juga bisa menambahkan equation ya. Jadi salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Microsoft Form. Kalau di form yang lain untuk menuliskan equation
hanya bisa dengan gambar atau memanfaatkan aplikasi pihak ketiga, itu pun berupa gambar juga. Jadi salah satu powerful-nya Microsoft Form memiliki fitur equation. Kemudian untuk Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biasanya di form yang lain itu kan kita tidak bisa membuat dialog atau teks yang harus di-enter ke bawah di pertanyaannya. Salah satu powerful-nya Microsoft Form adalah kita bisa menambahkan enter dan spasi di kolom pertanyaan. Ya. Jadi misalnya ini bla 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 seperti ini. Ya. Agak panjang karena seperti ini. Kemudian kita enter, panjang. Atau kita bisa membuat sedikit menjorok ke kanan seperti ini. Ini juga seperti itu. Nah, ini bisa kalau di Microsoft Form ya. Tapi kalau di form yang lain tidak bisa. Ya, harus memanfaatkan mungkin fitur yang lain tambahan. Ini salah satu kelebihan juga atau powerful-nya Microsoft Form. Kemudian untuk mengatasi permasalahan misalnya gini, Bapak Ibu ingin menambahkan gambar di pilihan jawaban. Nah, kadang kan kita perlu menambahkan sebuah gambar di pilihan jawaban. Maka untuk Microsoft Form ini memang tidak ada fitur untuk itu, ya, tidak ada fitur untuk menambahkan gambar di setiap opsi pilihan jawabannya. Maka solusinya adalah kita bisa menambahkan gambar di sini ya. Ini nanti gambarnya itu adalah berisi soal dan sekaligus pilihan jawabannya ya. Jadi satu gambar itu ada soal dan sekaligus pilihan jawabannya yang berupa gambar. Kemudian untuk opsi pilihan jawabannya tinggal kita isi A misalnya. Kemudian B, E, D, dan E. Nah, jika kita memanfaatkan teknik seperti ini, jadi soal dan pilihan jawabannya berupa gambar ya yang ditaruh di sini, maka opsi shuffle question ini harus dinonaktifkan khusus untuk nomor yang ini. Ya, artinya nanti pilihan jawabannya yang ditulis A, B, C, D, E ini kan sudah berurutan. Nah, ini tidak perlu diacak. Jika diacak nanti bisa jadi A berada di bawah dan seterusnya. Nah, ini salah satu trik ya untuk mengatasi misalnya kita akan menambahkan gambar pada pilihan jawaban. Oke. Nah, jika diasumsikan soal sudah kita siapkan semua, maka selanjutnya kita bisa cek di sini daftar poin ya. Di sini 16 poin, artinya saya baru membuat 4 soal ya, 4 soal karena masing-masing soal bernilai 4 poin. Oke, jika diasumsikan ini sudah selesai, sudah lengkap, selanjutnya kita bisa lihat lagi setting ya, klik titik 3 kemudian setting. Nah, di pilihan shuffle question ini perlu kita tentukan bahwa yang di lock nanti adalah antara nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, maka nanti untuk pertanyaan nama ya, kemudian kelas dan nomor absen ini tidak akan diacak ya, tidak akan diacak, akan selalu berurutan seperti ini. Sedangkan untuk nomor 4 dan seterusnya akan dilakukan proses shuffle atau acak soal. Oke. Selanjutnya untuk mempercantik tampilan kita bisa memanfaatkan menu tema ya. Di sini disediakan banyak sekali tema. Tinggal kita gunakan yang ada atau kita juga bisa mengupload gambar ya di sini. Misalnya Bapak Ibu ingin backgroundnya ini berupa foto sekolah misalnya, kita bisa mengupload di sini. Atau jika tidak mau susah, kita tinggal pilih saja yang sudah disediakan. Oke, misalnya saya pilih yang ini seperti ini. Oke, selanjutnya jika sudah dirasa siap soalnya,
kita bisa melihat previewnya terlebih dahulu. Ya, kita pilih menu preview. Ya, akan terlihat seperti ini tampilannya nanti. Ya, penilaian tengah semester ganjil, sampai 1 dulu sampean, informasinya. Kemudian kita lihat nomor 1 nama siswa, kemudian kelas siswa dan nomor absen siswa. Kemudian untuk soalnya ya seperti ini ya. Jadi karena hanya contoh saja. Oke, ini tampilan komputer. Untuk tampilan handphone atau mobile seperti ini. Nah, kemudian yang salah satu keunggulan Microsoft Form di sini ada untuk immersive reader ya. Jadi fungsi ini digunakan bagi mereka yang memiliki ketunaan di penglihatan ya. Jadi bisa cukup dengan mendengarkan suara. Seperti ini bisa kita lihat. Jika kita manfaatkan immersive reader itu seperti ini ya. Jadi bisa dipilih. Penilaian tengah semester ganjil tahun pelajaran 2020 hingga 2021 Ya. SMKN 1 duduk sampeyan. Suara ya. Pembaca. Informasi PTS. Mata pelajaran, simulasi dan komunikasi digital. Kelas X. Kelas X. Kompetensi ya, keahlian, TP, TMI, AKL. Ya. Guru mata pelajaran, Namanya ini kan Didin robot, Rosyadi, ya. Robot, SFOM. jadi membacanya juga seperti Hari tanggal, Oke, Jumat 09 ini Oktober. salah satu keunggulan ya. Jadi ada fitur immersive reader. Jika dirasa sudah siap semua, maka selanjutnya kita tinggal melakukan share untuk membagikan link Microsoft Form kita. Caranya tekan menu share di pojok kanan atas. Nah, di sini untuk pilihan send and collect response. Nah, di sini kita bisa memilih apakah only people in my organization can respond atau setiap orang ya yang bisa mengisi form kita ini ya. Kemudian di bagian bawah ini ada pilihan menu share as a template ya. Get a link to duplicate. Jadi salah satu powerfulnya Microsoft Form salah satunya juga ini ya, kita bisa membagikan template ya, template untuk diduplikasi oleh orang lain. Contoh misalnya saya sudah menyiapkan template yang sudah jadi seperti ini ya. Ini template yang sudah jadi. Jadi misalnya template yang seperti ini akan saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu guru yang lain ya. Maka caranya cukup kita klik get a link to duplicate. Ini kita klik ya. Kemudian di sini akan ada muncul link yang bisa kita copy dan kita bagikan ke seluruh Bapak Ibu guru yang akan menggunakan template ini ya. Coba kita lihat kalau di paste ya, kalau dipastekan di sini, enter, maka tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini, ada keterangan duplicate this form and start to use it as your own. Jadi bagi Bapak Ibu yang menerima template ini, jika klik tombol duplicate it, maka orang tersebut sudah bisa memanfaatkan template ini ya. Tinggal mengganti daftar pertanyaannya saja ya, tinggal mengganti pertanyaannya saja. Sedangkan untuk yang lain-lain berkaitan tentang tema, kemudian judul, logo, dan deskripsi ini sudah disiapkan. Kemudian ini coba kita praktekkan ya, duplicate it. Nah, karena saya sudah membuat judul yang seperti ini, maka ada keterangan copy ya, keterangan copy karena ada judul yang sama. Yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu guru atau pendidik yang memanfaatkan template orang lain, yang perlu diperhatikan adalah di bagian settingnya ya. Di bagian settingnya ini bisa dibuka apakah resultnya seperti ini, kemudian siapa saja yang bisa mengisi, kemudian di bagian shuffle questionnya masih sama. Yang perlu diperhatikan adalah ini Bapak Ibu ya,
accept response-nya ini secara defaultnya akan diaktifkan, artinya tidak ditentukan kapan dibuka dan kapan ditutup. Nah, ini yang perlu disesuaikan oleh masing-masing Bapak Ibu guru, ya, menyesuaikan dengan jadwalnya masing-masing. Ya, jadi silakan disetting untuk timernya ini sesuai dengan jadwal masing-masing. Nah, ini bagi Bapak Ibu guru yang menerima atau memanfaatkan template dari misalnya panitia. Oke ya, jadi ini salah satu powerful-nya Microsoft Form ya. Ada share as a template. Kemudian ada juga share to collaborate. Nah, ini sudah sering kita jumpai di penyedia layanan form yang lain. Ini adalah kita membagikan link kepada orang lain untuk bisa berkontribusi untuk mengedit, menambahkan, menghapus ke form kita. Jadi formnya tetap satu ya, tetapi kita menambahkan orang lain untuk bisa berkontribusi untuk memodifikasi form yang sama gitu. Jadi berbeda antara share as a template dengan share to collaborate ya. Itu bedanya. Oke, caranya cukup dikopikan kemudian dibagikan ke orang tersebut. Nah, di sini juga ada pilihan. Di sini juga ada pilihan. Jadi ada 3 pilihan. Yang pertama, pokoknya orang yang mempunyai akun, ya, orang yang mempunyai akun Office 365 ini bisa ditambahkan. Kalau yang kedua, orang yang memiliki akun yang sama di lembaga kita, atau orang-orang tertentu yang ada di lembaga kita. Jadi bisa ditentukan siapa yang istilahnya diberikan akses, gitu. Nah, itu share to collaborate. Silakan di copy kemudian dibagikan ke orang tersebut. Tapi jika sudah tidak dibutuhkan, artinya misalnya Bapak Ibu sudah tidak menghendaki untuk share collaborate, maka kita bisa menutupnya dengan cara klik tombol delete ya, remove link. Maka link tersebut sudah tidak berlaku lagi. Gitu. Termasuk ini juga ya, share as a template ini bisa dihapus. Artinya jika ada orang yang mengakses link tersebut sudah tidak berlaku lagi. Nah, untuk melakukan share form yang sudah siap, ya, artinya form kita yang sudah ready untuk digunakan kegiatan BTS itu ada di sini. Ya. Kemudian kita pilih copy, nah, kemudian dipastekan di lokasi yang dituju. Misalnya dalam hal ini kita nanti akan memanfaatkan Microsoft Teams. Ya. Oke, untuk penyiapan Microsoft Form ya, untuk yang langkah nomor 1 ini petunjuk teknis penyiapan format soal di Microsoft Form ini sudah cukup. Untuk selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu petunjuk teknis untuk distribusi soal ya di Microsoft Teams. Nanti kita akan bahas bagaimana untuk membuat channel atau saluran dan postingan khusus dan menambahkan akun panitia ke dalam kelas virtual kita di Microsoft Teams.